pagi anak ibu kelas 12. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran kali ini. Kita masuk bab baru, bab terakhir semester 2, yaitu kritik dan esai. Nah, langsung saja. Apa itu kritik dan esai, Bu? Sudah dibuatkan di sini, yaitu adalah tulisan yang berbentuk eksposisi. Jadi kritik sama esai ini sama itu dengan eksposisi. Nah, di mana contoh eksposisi itu kan ada kayak editorial, artikel opini yang sudah kita pelajari di semester sebelumnya. Kemudian kritik dan esai ini juga salah satu contoh atau turunan dari eksposisi. Jadi kalau ditanya eksposisi itu contohnya apa saja, Bu? Jadi ada tajuk, ada kritik, ada esai, sama ada juga artikel opini. Nah, kritik dan esai itu sering sekali disamakan oleh beberapa orang, tetapi sebenarnya ada perbedaannya. Nah, ibaratkan kalau misalkan kamu punya teman yang kembar, jadi kan kalau kita lihat yang kembar itu identik sama, tetapi ada perbedaannya. Nah, demikian juga dengan kritik dan esai, sebenarnya sama-sama mengungkap tentang opini terhadap sesuatu. Nah, hanya saja nanti di objek kajiannya itu ada perbedaannya. Itulah beda kritik sama esai. Seperti itu ya. Nah, jadi dalam kritik dan esai itu karena berbentuk eksposisi, maka dia tetap membahas, atau di dalam tulisannya itu yang kita temukan itu nanti pendapat ataupun gagasan ataupun ide dari si penulis. Seperti itu ya. Nah, di sini membuatkan perbedaan kritik sama esai. Satu hal lagi yang perlu Ibu sebutkan, Ibu jelaskan bahwa nanti orang yang menulis kritik itu disebut dengan istilah kritikus. Jadi ditambahkan akhiran us ya. Tapi kalau orang yang menulis esai bukan esaus, tetapi menjadi esais, mendapatkan akhiran is. Nah, begitu ya. Nah, perbedaannya di sini yang pertama, kita lihat dari objek kajiannya. Kalau di dalam kritik, objek kajiannya itu berupa karya. Apa itu maksudnya objek kajian, Bu? Jadi nanti kalau kamu mau menulis tentang sesuatu, ada dulu yang kamu amati, begitu. Disebut dengan objek kajiannya. Nah, kalau di dalam kritik, dia berupa karya. Nah, karya ini kan ada banyak ya. Contohnya ada karya seni musik. Seni musik juga banyak jenisnya. Mungkin ada musik klasik, ada musik modern, ada musik pop, masih banyak lagi. Jadi dia luas ya. Ada juga yang namanya karya sastra. Nah, karya sastra dalam hal ini kita belajari dalam bahasa Indonesia, kayak novel, drama itu juga masuk, kemudian cerpen itu masuk ke karya sastra, puisi itu juga karya sastra. Kemudian ada juga karya tari, mungkin belajar di seni budaya. Ada juga karya yang berupa film, kemudian yang berupa drama, yang berupa pahat ataupun lukisan. Nah, jadi semua karya itu nanti kalau kamu menulis tentang kritik, maka objek kajiannya itu hanya berupa karya. Nah, kalau esai, dia objek kajiannya itu dua. Jadi lebih banyak dari si kritik, gitu ya. Nah, apa itu, Bu? Nah, yang pertama dia berupa karya di sini. Sama halnya dengan karya yang di dalam kritik. Berarti boleh dia berupa karya seni musik, seni tari, sastra, pahat, dan lukisan, apapun itu yang penting berupa karya. Kemudian yang kedua, dia berupa fenomena. Nah, fenomena masuk di sini boleh fenomena alam ataupun fenomena sosial. Contoh fenomena alam misalkan lagi terjadi gempa, misalkan. Nah, nanti kamu boleh menulis tentang gempa tersebut, kamu amati. Nah, kalau fenomena sosial misalkan telah terjadi pembunuhan di RW 5 Kecamatan Selimapunga misalnya. Jadi kamu boleh mengamati kejadian tersebut, kemudian kamu tuliskan menjadi sebuah esai, gitu ya. Jadi itu perbedaan dari objek kajiannya. Nah, yang kedua, kalau di dalam kritik biasanya dia selalu menambahkan di dalam tulisannya itu terdapat deskripsi karya. Nah, kalau misalkan tadi karya yang kamu tulis itu tentang karya sastra, misalkan novel, maka deskripsi karya yang kamu buatkan nanti di dalam tulisanmu itu berarti berupa sinopsis. Apa itu sinopsis? Sinopsis itu ringkasan dari cerita. Kalau misalkan novel, karya sastra, sama halnya dengan cerpen. Kalau misalkan karya yang kamu
berupa pahat atau lukisan, maka nanti deskripsi karyanya itu kamu buatkanlah, oh lukisan ini menceritakan apa, menggambarkan apa kira-kira. Misalkan di lukisannya itu ada seorang anak yang memegang tangan ibunya, kemudian sedang di jalan menuju ke bukit misalkan, maka deskripsi seperti itu harus kamu tambahkan di dalam tulisanmu, gitu ya. Jadi tergantung karya apa yang kamu amati. Kalau musik juga demikian, gitu. Nah yang ketiga, di dalam kritik dia ada data yang bersifat fakta. Nah, kemudian kalau di dalam esai tadi kembali ke nomor 2, kalau dikritik kan ada deskripsi karya. Nah, kalau di dalam esai tidak perlu membutuhkan deskripsi karya tersebut. Jadi langsung aja ke semua ide-idemu, semua gagasan-gagasan kamu tuliskan aja di dalam tulisanmu, gitu ya. Kemudian yang ketiga, kalau di dalam kritik selalu ada fakta. Kalau di dalam esai tidak terlalu membutuhkan fakta. Semua di dalam esai ini itu murni, semuanya itu pure pendapat si penulis, seperti itu ya, tanpa memerlukan atau memikirkan hal-hal yang lain. Yang keempat, kritik itu penilaiannya bersifat objektif. Ini yang perlu digarisbawahi. Nah, kalau di dalam esai dia bersifat subjektif. Bedanya apa, Bu? Nah, kalau objektif itu berarti kan akurat ya, dapat dipertanggungjawabkan, dapat dipercaya keberadaannya, kebenarannya bisa dibuktikan. Nah, kalau esai dia subjektif, artinya dia lebih ke opininya dia sendiri, mau orang percaya atau tidak, mau datanya valid atau tidak, yang penting selagi si penulis bisa mempertanggungjawabkan ide ataupun gagasan ataupun penilaiannya tadi, maka sah-sah saja. Nah, itu yang dimaksud dengan subjektif sama objektif ya. Yang kelima, pembahasannya. Kalau di dalam kritik, pembahasannya itu secara utuh dan menyeluruh. Nah, sedangkan kalau di dalam esai dia tidak utuh, hanya sebagian saja. Jadi ibaratkan kalau yang ke kritik ini dia secara umum dibahas, kalau esai dia hanya secara khusus sebagiannya saja. Dan tidak dibahas menyeluruh, hanya hal-hal menarik saja yang dibahas. Maksudnya gimana, Bu? Misalkan nih, Ibu jelaskan. Tadi misalkan kamu mau membahas objek kajiannya berupa novel misalkan. Jadi karya sastra ya, yaitu berupa novel. Nah, kalau kamu mau menulis kritik, semua tentang novel itu harus kamu bahas, harus kamu nilai seperti itu secara utuh dan menyeluruh, baik dari unsur intrinsik, unsur ekstrinsik, dari covernya si novel, misalkan sampulnya tidak menarik, gambarnya tidak mewakili keseluruhan isi, bahkan jenis tulisan atau misalkan gambar-gambar yang ada di dalam novel itu pun harus kamu bahas. Kemudian tentang si pengarang juga itu harus kamu bahas. Jadi semua hal-hal yang umum di dalam karya itu harus kamu bahas dan secara menyeluruh. Jadi lebih rinci, lebih detail seperti itu ya kalau di dalam kritik. Nah, kalau di dalam esai hanya sebagian saja. Artinya kalau ada hal yang menurutmu menarik untuk dibahas, berarti itu boleh kamu buatkan menjadi tulisan. Nah, misalkan tadi kalau di dalam kritik dia kan misalkan ada unsur intrinsik sama ekstrinsik. Intrinsiknya aja banyak gitu ya. Misalkan tentang tema gitu atau misalkan tokoh. Nah, kalau di dalam esai yang kamu bahas itu cukup satu. Misalkan tentang si pengarang. Itu pun tentang si pengarang itu nggak harus semua kamu bahas. Misalkan sifat si pengarang itu kira-kira sudah sesuai tidak dengan ide cerita yang disampaikan di dalam karya. Jadi itu bedanya. Kalau di dalam kritik dia semua dibahas, kalau di dalam esai dia hanya hal menariknya saja yang dibahas, gitu ya. Nah, yang terakhir yang keenam, kalau di dalam kritik dia selalu membutuhkan kajian teori. Kajian teori yang dimaksud di sini adalah biasanya seorang kritikus itu memerlukan buku ataupun kajian teori dari pendapat-pendapat ahli
ahli. Supaya apa? Supaya nanti kritiknya itu bersifat objektif. Jadi ini sama nih, berkaitan. Objektif itu berarti dapat dibuktikan ya. Jadi ketika dalam tulisannya itu ada sebuah gagasan ataupun pernyataan, maka supaya dapat dibuktikan maka harus memerlukan kajian teori. Nah, kalau di dalam esai dia tidak memerlukan kajian teori. Kenapa? Karena tadi di awal Ibu bilang esai itu pure pendapat kita sendiri tentang sesuatu, tentang sebuah objek. Jadi kita nggak perlu pakai menurut Nurdiantoro atau berdasarkan buku ini, berdasarkan ciri-ciri esai yang baik dan benar harus seperti ini. Tidak. Jadi ini murni pendapat kita sendiri. Nggak perlu pakai buku, nggak perlu pakai pendapat para ahli. Kalau di dalam esai seperti itu ya. Itu bedanya kritik sama esai. Yang menulis kritik disebut dengan kritikus, yang menulis esai disebut dengan esais. Kita lanjut ke jenis kritik dan esai. Ada banyak jenisnya. Di sini Ibu buatkan saja. Nanti kamu tambahkan di catatan kamu. Kamu boleh cari referensi dari lain, dari internet boleh, dari buku boleh. Nah, untuk kritik jenisnya hanya ada 4. Yang pertama ada induktif, ada kritik yudisial, ada kritik impresionik, sama ada kritik penghakiman. Kalau esai, dia ada esai deskriptif, esai tajuk. Esai tajuk ini yang dulu kita pelajari semester 1, editorial ya. Jadi dia kalau ditanya editorial itu masuk kritik atau esai Bu? Jadi udah terjawab ya, dia masuk ke esai, bukan ke kritik seperti itu ya. Kemudian yang ketiga ada esai cukilan watak. Cukilan watak ini hampir mirip-mirip seperti biografi, tetapi kalau biografi itu kan semuanya dibahas tuh tadi. Biografi, kalau kamu mungkin pernah membaca biografi Soekarno-Hatta, di dalam biografi itu biasanya diceritakan lahir di mana, besar di mana, sekolah di mana, prestasinya apa saja. Nah, kalau esai cukilan watak ini dia membahas tentang sifat atau watak tentang seseorang, tetapi hanya satu saja. Karena esai itu tadi kan tidak semua, tidak menyeluruh, hanya hal yang menariknya saja yang dibahas, gitu ya. Kemudian yang keempat ada esai pribadi. Nah, esai pribadi misalkan kamu mau menulis tentang kehidupan kamu sendiri, itu masuk ke esai pribadi. Kemudian ada reflektif sama esai kritik. Lah, kok ada esai kritik Bu? Nah, karena ada tadi esai kritik, inilah kalau misalkan tadi di dalam esai kamu itu kamu membahas tentang karya, maka berarti esai kamu itu masuk kategori esai kritik. Kenapa? Karena kritik tadi itu objek kajiannya berupa karya. Jadi esai ini bisa masuk ke kritik, bisa juga masuk ke esai sendiri seperti itu ya. Nah, berikutnya kita masuk ke bahasaan. Nah, kaidah kebahasaan yang kita temukan di dalam kritik dan esai, yang pertama itu mengandung pernyataan persuasif. Persuasif berarti yang bersifat membujuk ataupun memengaruhi ya. Jadi gimana supaya tulisan kita itu nanti mampu mensugesti orang supaya oh iya ternyata benar ya. Iya, yang dia tulis itu saya setuju nih karena memang sesuai dengan fakta misalkan. Jadi kita harus menggunakan kalimat-kalimat yang mengandung pernyataan persuasif gitu. Nah, yang kedua, biasanya dia harus memerlukan yang namanya pernyataan fakta, terutama di dalam kritik gitu ya. Ini terutama di dalam kritik. Kalau di dalam esai tidak terlalu demikian seperti itu ya. Yang ketiga, dia memiliki atau mengandung pernyataan yang bersifat menilai. Nah, untuk pernyataan yang bersifat menilai ini kita temukan lebih dominan juga di kritik. Misalkan tadi yang objek kajianmu itu berupa karya sastra novel, maka di dalam tulisanmu harus kamu buatkan apa kelebihan dari karya tersebut, apa juga kekurangan dari novel tersebut. Seperti misalkan gaya bahasanya terlalu susah dipahami, itu kekurangan. Kelebihan, misalkan kelebihan penyajian ide cerita, penyajian tokoh sangatlah dekat kepada masyarakat. Nah, kelebihan ya. Yang keempat, terdapat istilah-istilah teknis ataupun istilah-istilah khusus. Yang dimaksud di sini adalah karena kan kritik sama esai itu kan tulisan kita yang membahas atau lebih dekat ke masyarakat, maka nanti istilah-istilah yang kita pakai di dalam tulisan kita itu tergantung
konteks atau karya yang kita amati. Objek yang kita amati apa? Misalkan objek yang kamu amati itu tentang musik. Kalau tentang musik berarti karya dikritik ya. Nah, berarti nanti di dalam tulisan kamu itu terdapatlah istilah-istilah musik. Kayak sopran mungkin, ada alto, ada not, ada angka, ada pokoknya istilah yang ada dalam musik seperti itu. Kalau misalkan di dalam esai kamu membahas tentang katakanlah misalnya puisi. Nah, berarti di dalam tulisan kamu itu juga nanti harus ada terdapat istilah-istilah puisi, yaitu ada istilah prosa, ada istilah puisi lama, ada istilah puisi baru dan lain sebagainya seperti itu. Nah, nomor 5, kalau di dalam kritik esai dia harus memiliki verba mental. Verba kata kerja ya. Mental itu berarti verba yang tidak melibatkan fisik. Kalau verba yang melibatkan fisik misalnya kan mencampur, memukul. Nah, kalau verba mental dia lebih ke perasaan yang tidak terlihat atau fisiknya tidak bekerja. Gitu ya, verba mental sudah sering kita bahas. Misalkan saya merasa buku ini tidak cocok untuk kalangan remaja. Jadi ada kata merasa. Saya pikir, misalkan ada kata saya memikirkan. Berarti memikirkan itu verba mental. Yang keenam, dia harus mempunyai gaya bahasa yang luwes gitu ya. Yang terakhir, bagaimana Bu kalau kita mau menulis kritik sama esai? Apa langkah-langkah yang harus kita perbuat? Apakah sama atau berbeda? Karena kan kritik dan esai itu kata Ibu sering disamakan tetapi sebenarnya berbeda. Nah, berbeda ya. Nah, di sini dibuatkan kalau dalam kritik ada 5, kalau di dalam esai ada 3. Nah, yang pertama, kritik. Langkah menyusun kritik yang pertama adalah tentunya kita harus mengamati karya terlebih dahulu. Misalkan tadi lukisan yang mau kita tulis tentang, yang mau kita kritik seperti itu. Berarti kita amati dulu nih lukisannya nih. Dari segi warnanya, dari segi gambarnya, dari segi isinya, dari segi kontrasnya, gimana kira-kira, semua kita amati dulu. Nah, sudah kita amati, yang kedua kita kumpulkan data. Kumpulkan data itu artinya kita research dulu. Nah, tadi kan udah kita amati lukisannya itu berarti kita research dulu. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam lukisan itu apa saja? Jadi kita bisa research dari buku perpustakaan, dari browsing juga boleh. Kita kumpulkan supaya pengetahuan kita itu bertambah sebelum kita nanti menulis seperti itu. Jadi kita research. Yang ketiga, mempunyai pengetahuan. Nah, tadi setelah kita amati karya, kita kumpulkan data. Kemudian ketiga, kita harus mempunyai pengetahuan. Supaya apa? Karena kan kalau kita tidak tahu tentang sesuatu, gimana kita mau mengomentari? Gimana kita mau mengkritik kalau kita sendiri aja tidak punya pengetahuan tentang hal itu? Gitu. Jadi kita harus punya pengetahuan dulu, baru kita boleh menulis, berkomentar. Nah, itu ya. Yang keempat, mengungkap kelebihan dan kelemahan. Nah, yang di sini tadi sudah dijelaskan. Setelah kamu amati, kamu punya pengetahuan, kamu research, kamu catatlah itu di dalam sele-sele kamu, kertas buram. Kamu lihat setelah kamu amati lukisan itu, oh ini kelebihannya begini, 1, 2, 3, kelemahannya 1, 2, 3, seperti itu. Nah, yang kelima, mengumpul teori relevan. Setelah kamu catat tadi poin-poin yang harus kamu kembangkan, kemudian yang kelima, teori yang relevan. Sama dengan yang tadi di awal sudah dijelaskan di ciri-ciri kritik. Jadi dia membutuhkan buku atau pandangan para ahli untuk mendukung pernyataan tersebut gitu ya. Jadi kamu carilah buku apa kira-kira yang sesuai nih saya pakai untuk tulisan saya ini gitu. Jadi setelah itu barulah nanti yang terakhir kamu kembangkan kerangkamu tersebut menjadi sebuah teks disebut dengan kritik gitu ya. Nah, kalau esai hanya ada 3. Yang pertama, memilih sudut pandang dulu. Nah, artinya gimana? Kalau misalkan kamu mau menulis esai, kamu harus pilih dulu. Kamu sebagai penulis nanti berada di sudut pandang yang mana? Seperti itu. Apakah sebagai siswa, ataukah sebagai orang tua, ataukah sebagai pemerintah? Seperti itu. Misalkan yang mau kita tulis esainya tentang fenomena
apa ya, alam atau misalkan COVID-19. Nah, jadi kalau kamu mau membuat tulisan tentang COVID, kamu pilih dulu apakah posisimu berkomentar itu nanti sebagai pemerintah kah, atau sebagai orang tua, atau sebagai korban COVID, atau sebagai siswa. Nah, supaya kamu tahu nanti arahnya kemana pembicaraan ini, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, kamu kumpulkan data sama hal yang dikritik, research tentang apa itu COVID, kemudian kenapa bisa COVID, sejarah COVID gimana, kamu harus kumpulkan data. Kemudian yang ketiga, kumpulkan hal yang menarik. Jadi misalkan kan COVID luas ya, jadi kamu persempitlah arah tulisan kamu itu secara khusus. Apa hal yang paling menarik yang bisa kamu bahas dari COVID ini? Gitu. Jangan bahas secara keseluruhan karena COVID itu kan luas ya. Jadi bahas aja secara spesifik, secara lebih rinci gitu. Ya, yang keempat, barulah kamu kembangkan kerang kamu tersebut menjadi sebuah esai. Gitu ya. Terakhir, strukturnya. Karena tadi sudah Ibu sebutkan kritik esai itu sama dengan eksposisi ya, maka strukturnya juga sama. Ada 3, ada tesis, ada argumentasi, sama penegasan ulang. Nah, kalau untuk struktur nggak perlu lagi Ibu jelaskan, sudah berulang-ulang kita pelajari struktur ini di dalam teks, dalam editorial, di dalam artikel opini. Nah, sekarang kritik esai juga memiliki 3 struktur, tesis, argumentasi, penegasan ulang. Nah, nanti di dalam catatan kamu ditambahkan saja seperti itu ya. Sekian saja penjelasan Ibu tentang kritik dan esai. Ibu rangkum keseluruhan karena kritik dan esai nanti muncul di soal-soal ujian akhir semester dan juga ujian sekolah US seperti itu ya. Nah, sampai di sini saja pembahasan Ibu. Tugas kamu adalah mencatat penjelasan Ibu. Kemudian yang perlu kamu tambahkan itu tadi adalah tentang ini, cari pengertian dari kritik induktif, kritik yudisial, impresionik, penghakiman, dan juga esai. Tambahkan di catatan kamu. Nih tugas kamu, cari ya dari internet, browsing, jangan udah canggih. Kemudian yang kedua, tugasnya adalah yang ini, menambahkan pengertian dari tesis, argumentasi, penegasan ulang ke dalam catatan. Jadi ada 2 ya, ada 1 sama 2. Nah, setelah itu catatan kamu dikumpul, ikuti petunjuk. Nanti kapan dikumpul ya Bu? Ikuti pemberitahuan dari Ibu melalui grup. Ini saja ya. Sampai di sini saja penjelasan Ibu hari ini tentang kritik dan esai. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan semangat